dipertemukan kembali. Bagaimana kabar anak-anakku semua kelas 9 MTS Keguruan Mu'allimat? Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Harapan kami bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan semangat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mari kita baca doa bersama. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kemanfaatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah. Langsung saja anak-anak, marilah kita belajar bersama tentang materi pertama untuk kelas 9, yakni bab penyembelihan binatang. Adapun materi pertama untuk kelas 9, kita akan membahas tentang penyembelihan binatang. Menyembelih binatang itu merupakan perkara yang penting karena menyangkut halal tidaknya daging yang akan kita makan. Apabila kita menyembelih binatang dengan cara yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka daging binatang tersebut haram untuk dimakan. Berikut akan kami jelaskan tentang ketentuan penyembelihan. Pengertian penyembelihan, menurut bahasa, penyembelihan artinya memotong untuk menghilangkan nyawa. Sedangkan pengertian menurut syariat Islam atau menurut syarak adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam agar halal dimakan menurut syariat Islam. Dengan demikian, penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan atau membunuh, misalnya dipukul, dicekik, dan sebagainya, karena merupakan perkara yang dilarang Islam. Syarat-syarat yang ada pada penyembelihan meliputi syarat binatang yang disembelih itu agar dagingnya halal dimakan, maka syaratnya yang pertama, binatang tersebut halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Misalnya ayam, dari zatnya ayam itu adalah halal dimakan, maka cara memperolehnya juga harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Karena binatang yang sudah mati bukan hasil penyembelihan sama dengan bangkai, dan bangkai adalah haram untuk dimakan. Kemudian syarat alat untuk menyembelih, pertama harus tajam sehingga tidak terlalu menyakiti binatang. Yang kedua, tidak tumpul dan tidak runcing, jadi dengan ukuran standar. 3, terbuat dari besi, baja, dan sejenisnya. 4, alat untuk menyembelih itu bukan termasuk gigi, tulang, atau kuku binatang lain. Adapun syarat orang yang menyembelih binatang itu syaratnya yang pertama harus beragama Islam atau ahli kitab. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa daging binatang yang disembelih oleh ahli kitab itu haram dimakan. Karena ahli kitab di situ dimaksudkan orang kafir atau musyrik. Nah, yang dimaksud ahli kitab di sini adalah ahli kitab pada zaman dulu, di mana dia sama dengan orang Islam, Tuhannya sama, tapi memiliki kitab yang berbeda. Kemudian yang kedua, orang yang menyembelih itu harus menyebut asma Allah, minimal membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Artinya orang yang sedang mabuk, orang yang gila apabila
menyembelih binatang maka dagingnya haram untuk dimakan. 4. Sudah mumayyiz. Mumayyiz itu orang yang sudah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Tata cara penyembelihan binatang. Penyembelihan binatang itu ada 2 cara. Yang pertama penyembelihan secara tradisional. Nah, kalau disembelih dengan cara tradisional, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan lubang penampungan darah. Kemudian yang kedua menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih, misalnya pisau. 3. Binatang yang akan disembelih itu diarahkan ke kiblat. Jadi lambung kiri berada di bawah. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan persis di atas lubang penampungan darah. Kemudian kaki binatang itu dipegang kuat-kuat atau bila perlu diikat dan kepalanya ke bawah sehingga tanduknya menancap ke tanah. Nah, sebelum memulai menyembelih mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Itu ketentuan dari penyembelihan secara tradisional. Kemudian penyembelihan secara mekanik itu dipakai dengan cara peralatan modern, yakni dengan menggunakan mesin. Cara penyembelihannya adalah pertama mempersiapkan peralatan untuk menyembelih. Kemudian yang kedua, binatang tersebut itu dimasukkan ke dalam ruangan tertentu yang sudah dipenuhi gas sampai binatang tersebut tak sadarkan diri atau pingsan. Kemudian sebelum memulai menyembelih, mengucapkan basmalah, kemudian binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan peralatan penyembelihan yang sudah disiapkan. Itu tadi tata cara penyembelihan binatang, baik secara penyembelihan tradisional maupun penyembelihan secara mekanik. Kemudian kewajiban dalam menyembelih binatang antara lain 1. Penyembelihan pada pangkal leher atau tenggorokan. 2. Harus memotong tenggorokan binatang. 3. Harus memotong kerongkongan. 4. Harus memotong 2 buah urat nadi kanan dan kiri. Yang kelima, harus menyebut nama Allah. Sunnah dalam penyembelihan binatang antara lain, pertama membaca sholawat atas Nabi SAW. Yang kedua, menajamkan alat penyembelihan. Ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, memotong 2 buah urat nadi kanan dan kiri. Kemudian yang kelima, meletakkan rusuk kiri binatang yang disembelih di sebelah bawah. Adapun hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih binatang, yang pertama, memotong leher binatang sampai putus, artinya kepala dengan badannya terputus, maka makruh hukumnya. Yang kedua, menggunakan alat yang tumpul, karena akan memperlambat proses kematiannya. 3. Menyiksa binatang terlebih dahulu dengan cara merendam atau jenis penyiksaan lain terhadap binatang yang akan disembelih. Kemudian yang keempat, hanya memotong bagian tenggorokan dan kerongkongan saja. Itu juga termasuk makruh dalam penyembelihan binatang. Materi singkat tentang penyembelihan. Mengukur kefahaman anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan, ditulis di buku tulis, insya Allah pertemuan tatap muka bisa kita bahas bersama-sama. Pertama, jelaskan pengertian dari penyembelihan. Yang kedua, jelaskan syarat-syarat penyembelihan binatang. 3. Sebutkan kewajiban dan sunnah-sunnah dalam menyembelih binatang. 4.
Jelaskan tata cara penyembelihan binatang. Kemudian yang kelima, mengapa daging yang kita makan harus berasal dari binatang yang disembelih dengan cara yang benar? Jelaskan. Demikian uraian singkat tentang bab penyembelihan binatang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.